Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab A'ridul Jahl, pertemuan yang kedua. Memang langsung diterjemahkan, nanti dibaca, kita pahami bersama. Terakhir di pertemuan pertama kita memetik atau mengambil bahwasanya jahal itu termasuk awarid. Awarid itu jamak, mufradnya aridun, artinya sesuatu yang menghalangi dari sebuah ahliyah atau kelayakan. Kelayakan nanti ada 3 model: kelayakan mendapatkan hak, kelayakan mendapatkan kewajiban, dan kelayakan untuk bertindak, ya, seperti ibadah atau muamalah. Misalkan anak kecil, ya, apakah dia layak untuk mengerjakan sholat umur 4 tahun? Tidak layak, karena ada arid di sana, penghalang. Apa penghalangnya? Sighar, kecil. Dan penghalang dibagi jadi 2. Ada yang penghalang sifatnya jaliyah, ada yang sifatnya muktasabah. Kalau jaliyah, seorang manusia tidak ada campur tangan di dalamnya. Itu sudah ketetapan Allah. Dia kecil, ya, nggak ada orang udah gede itu saya mau kecil lah supaya saya dapat arid dari ahliyah, nggak bisa. Ya, makanya kayak kemarin, kayak film apa jadinya, dibohongin, film Conan itu, orangnya gede tapi minum obat jadi apa? Kecil. Walaupun ternyata ada jenis penyakit kayak gitu, tapi itu kan penyakit, bukan gara-gara minum obat akhirnya jadi apa? Kecil. Ada di Indonesia satu orang tuh yang kena penyakit, tadinya dia tinggi badannya, cuma karena penyakit tertentu akhirnya lama-lama mah menyusut. Ya, pernah tahu ya, ada beritanya. Besar dulu tadi badannya biasa normal, cuma karena ada penyakit akhirnya lama-lama tinggal setengah jadinya, kecil badannya, jadi menyusut. Ya terus kita bilang, oh dia sidor, nggak bisa. Ya, walaupun orangnya kecil tapi maksudnya ya jiwanya atau ininya besar, orang besar dia sudah baik. Jadi sepakat ulama, jahal adalah arid ahliyah, penghalang dari sebuah kelayakan. Tapi jangan diglobalkan, jangan dipukul rata, berarti semua kebodohan adalah penghalang. Nanti didudukan perkaranya. Kayak kemarin berikan contoh anak kecil. Ya, misalkan dia melakukan pelanggaran. Betul, dari sebuah kelayakan mendapatkan dosa, nggak layak dia. Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Kecil. Begitu juga dari sisi mengganti, tidak layak dia, karena dia masih kecil. Tapi nanti yang ganti siapa? Walinya. Nanti dalam beberapa kasus lagi, ya walaupun dia kecil tapi dia layak, misalkan bayar zakat. Walaupun dia kecil tapi dia layak untuk menunaikan zakat. Walaupun dia kecil tetap dapat hak warisan, walaupun dia kecil. Makanya didudukan masalah-masalahnya. Jangan dipukul rata berarti semua anak kecil penghalang, enggak gitu. Ya, makanya nanti misalkan wanita haid, itu dia arid, penghalang dari sebuah kelayakan melakukan ibadah. Yang pasti adalah ibadah apa? Salat. Enggak layak dia, enggak boleh bahkan berdosa. Tapi gimana dengan ibadah yang lainnya? Seperti baca Al-Qur'an. Ya, apalagi menghafal, murojaah dan seterusnya. Nah, nanti para ulama silang pendapat, layak nggak haid di sini sebagai arid untuk melakukan ibadah baca Al-Qur'an. Tapi kalau dia ibadahnya sholat, awarid dia. Kalau ibadahnya puasa, awarid dia. Sedih apa ya? Jadi jangan dipukul pukul rata. Misalkan orang bodohnya dalam perkara apa? Dalam perkara yang gamblang, yang jelas, bagaimana sikap kita? Dia bodoh dalam perkara yang samar, khafiyah, bagaimana sikapnya? Apakah layak dapat awarid di situ atau tidak?
maka masailnya harus didudukan. Ya, semoga bisa dimengerti. Jadi jangan terpana dengan slogan-slogan apa dia dapat dispensasi gara-gara apa jahil. Ya. Dan ada lagi juga pikirannya mukhallat itu tercampur. Mafhum. Satu sisi dia adalah awarid yang jaliyah, tapi ditarik kepada awarid yang muktasabah. Misalnya dia kecil, kenapa? Alasannya dia dapat awarid bodoh. Jadi akhirnya dia dapat awarid gara-gara apa? Bodoh. Orang-orang di pedalaman ini awarid, ya, tapi ditekankan lagi awarid yang sejatinya adalah bodoh. Maka dinilai dari yang paling dominan. Ya, misalkan orang baru masuk Islam. Ya, ketika baru masuk Islam ini awarid. Mafhum? Kemudian pasti yang namanya baru masuk Islam ada yang namanya kebodohan. Tapi dia tidak melihat yang inti masalahnya. Ya, bukan melihat masuk Islamnya, tapi ditarik kemana? Bodohnya. Akhirnya dia awaridnya apa? Bodoh. Padahal awarid yang jelas di situ adalah apa? Ya, baru masuk Islam. Contoh lagi, orang tuli, ya nggak dengar Al-Quran, nggak dengar wahyu dan seterusnya, kemudian melakukan kesyirikan. Ya, ditanya itu awaridnya apa? Bukan tuli, tapi bodoh. Diambil lawazim. Ya betul, namanya orang tuli yang nggak dengar apa-apa, nanti melazimkan dia ini apa? Bodoh. Tapi yang dominan sekarang bukan bodohnya, tapi apa yang dominannya? Tulinya. Nah, ini hati-hati dipermainkan nanti di sana. Ya, dimain lawazim. Mafhum? Misalkan tadi baru masuk Islam, ya memang dapat dispensasi kalau baru masuk Islam, seperti dalilnya hadis ya apa namanya Laits Al-Waqidi itu yang minta dibuatkan Datu Anwar, terus ditariknya dia apa? Bukan ahd bil Islam, tapi malah bodoh. Akhirnya bodoh ini dijadiin sama dia kaidah untuk semua perkara, semua masalah. Tidak tepat. Apakah orang bodoh itu cuma gara-gara baru masuk Islam? Enggak. Tapi kalau orang baru masuk Islam sudah pasti dia apa? Bodoh. Tapi bodoh ya jangan diarahkan ke baru masuk Islam. Bisa banyak apa namanya awarid bodoh tuh bisa banyak sebabnya. Kayak tadi tuli, mungkin tinggal di mana? Di pedalaman. Ya sudah, yang kita bahas ininya inti masailnya. Jangan ditarik semua lawazim. Karena belum tentu juga lawazimnya adalah bodoh. Bisa banyak lawazim yang lainnya. Ini yang harus diperhatikan. Terkadang dia bermain di sana. Jadi setiap masail awarid langsung diradunya bodoh. Kita ambil yang paling apa? Dominan. Itu kalau gampangnya gini aja tadi, orang tuli. Ya, yang namanya tuli kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, gara-garanya pasti lawazimnya apa? Keharusannya. Karena dia apa? Bodoh, nggak dengar apa? Ayat, nggak dengar apa? Hadis. Mafhum. Tapi yang dibahasnya adalah apanya? Tulinya, jangan diambil lawazimnya. Sekarang kita bahas berikutnya di sini halaman berapa? Kalau di PDF-nya halaman ke part keempat yang bawahnya, para pakar ilmu usul. Dapat? Itu ya? Halaman berapa? 4. Ya, Saudara Bib. Para pakar. Para pakar ilmu usul dari kalangan Ahnaf telah membagi kebodohan sebagai awarid ahliyah menjadi beberapa macam. Terus kami ringkas menjadi sebagai berikut. Kenapa yang kita hadirkan adalah Ahnaf? Karena yang Ahnaf ini mafhum awal pertama yang terjatuh dalam masalah konsep apa? Iman. Tapi ternyata di dalam bikin kaidahnya benar gitu. Ada sebagiannya yang mafhum benar di dalam membuat usul itu artinya sebuah rumusan untuk memberikan hukum. Misalkan bagaimana mengeluarkan hukum jadi wajib, maka perlu ilmu usul. Bagaimana hukum masalah ini jadi mustahab, maka perlu yang namanya apa? Usul. Atau bahasa lainnya usul ini kaidah atau perundang-undangannya. Misalkan bagaimana hukum ibadah ini? Wajib, taunya dari mana? Nah, kita pakai alatnya ini.
perundang-undangannya, maka dia disebut dengan ilmu apa? Ilmu usul. Nah, orang-orang Ahnaf membuat kaidah-kaidahnya nih terkait masalah apa? Kejahilan. Lanjut nomor 1. Yang pertama, kebodohan yang terbentuk dari pembangkangan akal dan meninggalkan bukti-bukti yang kuat, seperti kebodohan tentang tauhid, hari kebangkitan dan pembalasan, serta perkara-perkara yang sudah maklum dari agama secara darurat, yaitu mutlak diketahui tanpa mencari dalil. Kebodohan seperti ini tidak dapat uzur sama sekali. Nah, ini yang pertama, kalau bodohnya dalam perkara-perkara yang sudah jelas, sudah gamblang menjadi sebuah identitas, menjadi sebuah perkara yang maklum dari agama. Salah satu contohnya dalam perkara apa? Tauhid, perkara hari akhir, dan yang lainnya dari perkara yang merupakan identitas seorang muslim, maka dia tidak boleh jahil tentangnya. Kalau dia jahil, tidak diberi apa? Dispensasi. Antum orang Indonesia ditanya benderanya apa? Aduh, nggak tahu sih. Padahal di Indonesia udah berapa tahun? Ya, 50 tahun misalnya. Nggak bisa diberi uzur atas namanya kebodohan. Karena ini perkara yang maklum diketahui di sebuah negara. Ya, misalkan antum ditangkap polisi suruh baca Pancasila, nggak tahu kira-kira polisinya marah atau enggak? Lalu hidup di mana emang? Masa Pancasila? Nggak tahu. Ya, pernah digituin. Suruh baca apa? Suruh baca apa? Pancasila. Ya, ini perkara-perkara yang ada di sekitar kita, apalagi dalam perkara din, perkara agama, yang bahkan Al-Quran itu semuanya tauhid. Kata Ibnu Qayyim, Al-Quran semua itu menjelaskan tentang apa? Tauhid. Ya, mafhum, ini perkara yang maklum minad din bid darurah, maka jahil tentangnya tidak diberi apa? Dispensasi. Terus yang nomor 2. Yang kedua, kebodohan yang tumbuh dari syubhat yang dinisbatkan kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti kebodohan kelompok-kelompok sesat yang mengikuti hawa nafsu. Kebodohan ini tidak dapat menjadi uzur. Nah, kelompok-kelompok yang sesat yang ada itu, yang mereka narik-narik dalil, ya pasti karena bodoh itu. Apakah diberi dispensasi? Ada kelompok misalkan Ahmadiyah, ya itu Islam kan? Ya, dia nisbatkannya Al-Quran juga, nisbatkannya apa? Sunnah. Ya, mereka kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, ketika dia jatuh ke dalamnya tidak ada dispensasi. Ya, ini dalam perkara-perkara kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat. Ada Syiah tuh yang sampai nyembah Ali, ya, yang nyembah imam-imam yang 12. Itu kelompok-kelompok sesat, ya pasti karena kebodohan itu dia. Ya, kebodohan ini tidak bisa diberikan apa? Dispensasi. Lanjut nomor 3. Yang ketiga, kebodohan yang timbul dari ijtihad dan dalil syar'i yang sahih, akan tetapi pada tempat yang tidak dibolehkan untuk berijtihad padanya, karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Hukumnya adalah bahwa kebodohan ini meskipun uzur yang menggugurkan dosa, tapi tidak bisa jadi uzur dalam hal qada atau putusan hakim, sehingga tetap diterapkan hukum-hukum syariat dan juga had jika menuntut adanya hukum had atasnya. Nah, dia beristihad tapi ternyata menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, menyelisih apa? Ijma'. Ini nggak bisa dia diterima istihadnya dia. Ya, walaupun kata orang-orang Ahnaf bisa jadi dosa terangkat, tapi dalam bab hukum ya jangan harap dimaafkan. Jangan harap dimaafkan. Tapi tetap ya pengakuan dia saya nggak tahu, ya ini nggak diterima. Ketika bertentangan apa? Istihad dia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan apa? Hadis, bertentangan dengan apa? Ijma'. Maka aneh kalau ada yang mengatakan nyembah semar beristihad bukan dapat dosa tapi dapat apa? Satu pahala, karena keliru. Ya nggak ada ya dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma', ya sudah sepakat nggak boleh nyembah-nyembah apa? Selain Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia beristihad. Ya, alasannya pasti bodoh kan? Alasannya pasti bodoh. Tapi bodohnya ini tidak bisa diterima karena menyelisihi Al-Quran, hadis dan juga apa? Ijma'. Kata orang Ahnaf mungkin dosa bisa dimaafkan, ya karena itu urusannya kepada Allah. Tapi urusan had, ya nggak bisa dimaafkan.
Atau baca aja kisahnya Jaham ibn Sofwan atau gurunya yang di atasnya Ja'ad ibn Dirham. Itu kelompok-kelompok sesat yang menisbatkan diri kepada Islam, dapat syubhat-syubhat dari Al-Quran dan hadis, tapi ketika itu tidak dimaafkan ya. Bahkan disembelih di hari ya Idul Adha. Ja'ad ibn Dirham. Dia main ya sembelih. Ya, karena dia beristihad Al-Quran padahal sudah tegak menjelaskan nama-nama Allah. Begitu juga hadis, begitu juga ijma. Allah punya nama, Allah punya sifat. Dia bilang Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ya, kalau antum berdosa atau tidak, kalau kamu berdosa atau tidak, itu urusan ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kalian telah melanggar ya ketetapan Al-Quran, hadis dan ijma. Akhirnya disembelih dia. Ja'ad ibn Dirham. Gurunya siapa? Ya, Jaham ibn Sofwan. Jaham ibn Sofwan juga akhirnya dibunuh juga dia. Jaham ibn Sofwan akhirnya dibunuh. Assalamualaikum. Nah ini kan dalam perkara yang jelas gitu. Allah punya nama, Allah punya apa lagi? Sifat. Dia bilang Allah tidak punya nama, Allah tidak punya apa? Sifat. Tapi dalam masalah penyembahan masih bagus dia. Ikhlas karena Allah. Dia jatuhnya dalam perkara apa? Asma wa sifat. Tapi penyimpangan ini tidak bisa ditoleransi. Lanjut. Keempat, kebodohan yang timbul dari ijtihad dan di dalamnya terdapat ruang bagi ijtihad, seperti kebanyakan ijtihad yang kerap terjadi kekeliruan padanya. Kebodohan ini menjadi uzur yang pasti dan putusan qadha dilaksanakan sesuai dengan jenis kesalahan. Yang keempat, dia beristihad tapi memang di tempat istihad dan ternyata keliru, ya pasti ini juga karena kebodohan. Tapi yang seperti ini masih bisa diberikan apa? Dispensasi. Tapi dalam masalah qadha itu nanti di sidang bagaimana hakim memutuskan. Ya apakah harus dibebaskan ataukah harus dihukum, itu terserah siapa? Terserah hakim. Ya, jadi yang bisa dapat uzur dalam kebodohan kalau memang ruangnya ruang ijtihad. Lah ruang ijtihad itu ruang apa? Yang di situ ada kesamaran. Ngejelimet ini bagaimana, ternyata dia berfatwa keliru, diikuti oleh orang banyak misalkan. Ya fatwa ini apa? Keliru karena dalam perkara-perkara yang sifatnya apa? Tadi istihad di sana. Nanti tinggal disidang sama hakim, bagaimana hakim memutuskan perkaranya. Nah sekarang masalah tauhid, apa perlu beristihad? Enggak, sudah gamblang semuanya. Sudah jelas mana yang tauhid, mana yang apa? Mana yang syirik. Bagaimana Allah menjelaskan ketetapan tentang bara'ah, tentang wala, tentang makna la ilaha illallah, tentang rukunnya, itu sudah sangat jelas. Kemudian dia beristihad di dalamnya keliru, maka tidak bisa diberi apa? Dispensasi. Kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Lanjut. Yang kelima, kebodohan yang timbul dari syubhat dan kesalahan. Misalnya seseorang menyetubuhi wanita asing yang ia sangka istrinya. Ini adalah uzur yang gugurlah hukuman had menurut ulama Hanafi. Ya, menurut ulama Ahnaf, kalau ada orang yang ternyata salah mendatangi istrinya, diberi apa? Dispensasi. Ya, kira-kira bisa nggak gitu kebayang? Oh ternyata salah istri. Ya, ini istiadatnya orang-orang Ahnaf. Gelap kali ya. Dulu pernah waktu taklim atau anak mondok di Depok, itu kan umatnya banyak tuh. Ya bapak-bapaknya udah pada gini aja, udah siap di motor. Kayaknya ada yang naik, pluk, gas. Katanya, wah udah ada yang naik nih. Ya udah gas, ngeng. Pas sampai di jalan, mungkin kan ngobrol kan lah. Kayaknya suaranya beda. Enggak taunya bukan istrinya. Turun lagi balik. Ya untung baru di motor itu ya. Belum sampai di mana? Belum sampai di rumah. Anggaplah kata ulama Ahnaf ini terjadi apa yang terjadi. Maka kata ulama Ahnaf ini dapat apa katanya? Dispensasi. Ini di sisi ulama-ulama apa? Ahnaf. Ya, ada pun yang lain nggak tahu, perlu dibahas itu. Bagaimana menurut Malikiyah, menurut Syafi'iyah, menurut apa? Hambali dan sebagainya. Ya. Bisa aja namanya orang ya, lupa gelap kali. Rezeki. Lanjut. 6. Kebodohan yang menyertainya karena darurat, seperti kebodohan seorang muslim tentang hukum-hukum Islam di negeri kafir. Ini adalah uzur
dan gugur hukuman had karenanya. Ya, nah, perhatikan lafaz hukum-hukum Islam ya, berarti hukum-hukum tentang ibadah, tentang muamalah. Dia bodoh alasannya karena tinggal di negeri kafir yang mungkin tidak tersebar ilmu di sana. Paham ya? Jadi sekali lagi sebetulnya patokannya itu bisa nggak sampai ilmu kepada dia. Walaupun ternyata dia hidup di pedalaman, tapi kalau ilmu sampai, ya tidak bisa dia diberikan apa? Dispensasi. Ya, karena memang pembahasan ulama terdahulu, orang yang hidup di pedalaman memang pasti akses masuk ke sana susah. Tapi kalau sekarang modelnya ya mafhum patokannya walaupun dia hidup di pedalaman atau di negeri kafir, tapi kalau dia masih bisa mengakses, ya tidak dapat apa? Dispensasi. Kecuali memang betul-betul akses dimatikan dari sebuah negara, misalkan nggak boleh masuk situs-situs yang menjelaskan tentang Islam. Dan ada terkadang kayak misalkan di Korut. Ya mungkin antum tinggal di mana? Di Korut misalkan, atau di Korut ada orang Islam, ternyata nggak boleh masuk segala informasi di bandit oleh pemerintahnya. Akhirnya apa? Nggak ngerti tentang hukum-hukum apa? Islam. Nah yang seperti ini bisa dapat dispensasi. Itu maksudnya sebagaimana tadi pendekatan pemahamannya kayak kasus anak kecil, dilihat kasusnya, dapat nggak dia awarit di situ. Begitu juga bodoh, jangan dipukul rata semua. Ya pokoknya bodoh semuanya dispensasi. Enggak, dilihat poin-poin kesalahannya, poin-poin yang dia terjatuh di dalamnya. Ini kira-kira insaf atau enggak insaf namanya? Kan adil namanya. Adil itu fair gitu. Jangan dikit-dikit dia kan bodoh. Dikit-dikit apa? Bodoh. Kasihan nanti kalau orang tuanya dibiarin nggak taunya sampai meninggal, ya kan kasihan. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dia dari awal sudah memahami itu adalah ya bentuk ya bisa membinasakan, dia mungkin sejak dari awal dia sudah antisipasi itu. Ya terus didakwahi orang tuanya, didakwahi ibunya dan seterusnya. Ya semoga Allah jaga kita, semoga Allah jaga kita. Lanjut di antara apa yang ditetapkan oleh para fuqaha dalam bab kebodohan adalah tidak diterima klaim dan uzur kebodohan pada perkara yang telah menyebar di tengah-tengah manusia. Berbeda dengan sesuatu yang tidak ada orang mengetahuinya kecuali mereka orang-orang khusus, yaitu berilmu. Nah, intinya perkara yang sudah menjadi masyhur tersebar dan perkara yang masih khafi. Kalau perkaranya masyhur, ya tidak ada uzur atas kebodohannya. Tapi kalau khafi bisa dapat apa? Uzur. Walaupun nanti syubhatnya mereka orang-orang Murji'ah, ini perkaranya nisbi. Nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan bahwasanya ketika perkara ini bisa dipelajari, maka bukan perkara nisbi dia. Anggaplah misalkan tauhid di negeri ini itu tersamarkan. Tapi bisa nggak dia mengakses? Bisa nggak dia mempelajarinya? Bisa nggak dia bertanya? Bisa nggak dia mencari? Kalau ternyata kesempatan itu ada, bisa, kemudian dia tidak mau, maka itulah yang disebut dengan i'rad. Yang disebut dengan apa? I'rad. Tapi kalau dia betul-betul nggak bisa karena tertutup semuanya, akses nggak ada sama sekali, akhirnya terjatuh dalam kesyirikan, maka disebut kufru jahlin. Disebut dengan kufru apa? Jahlin. Nanti dia mulhaq dengan ahlul fatrah. Mulhaq dengan apa? Ahlul fatrah. Makanya sekali lagi, ya bentuk kekufuran di sisi ahlus sunnah itu banyak modelnya. Jangan cuma dibatasi dalam perkara apa? Hati. Lanjut kita baca kutipan dari Imam Syafi'i. Penjelasan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Langsung aja terjemahnya. Seandainya orang yang bodoh. Yang pertama, seandainya orang yang bodoh dimaafkan karena kebodohannya, niscaya kebodohan itu akan lebih baik daripada ilmu. Lanjut, maksudnya? Maksudnya, jika setiap orang yang tidak tahu atau bodoh terhadap suatu hukum lantas dibebaskan dari tanggung jawab dan hukuman, maka semua orang pasti akan memilih untuk tetap bodoh. Logikanya, untuk apa repot-repot belajar dan mencari ilmu jika dengan tidak tahu atau bodoh saja kita sudah aman dari kewajiban dan hukuman? Kebodohan akan menjadi jalan pintas yang lebih enak daripada menuntut ilmu. Jelas ini bertentangan dengan prinsip agama yang memuliakan ilmu. Nah, kalau bodoh di semua dispensasi ya udah ngapain belajar? Gue bodoh aja lah. Gue talim, gue di rumah aja lah. Tujuannya apa? Biar jadi orang apa? Jadi orang bodoh.
Ya, untuk apa Allah berkatakanlah yastawi apa orang-orang yang ya'lamun wa la ya'lamun? Percuma. Tidak sama antara yang tahu dengan orang yang apa? Tidak tahu. Ya, jadi akhirnya tidak ada pembeda antara yang berilmu dengan orang yang apa? Yang bodoh. Akhirnya mendingan gua apa? Bodoh saja. Kadang ada perasaan, udah jangan dikasih tahu. Ya. Ntar dia tahu repot, kena azab dia. Ya udah dibiarin aja dia apa? Biarin bodoh. Ya, ini kan namanya ya nggak kasihan itu sama orang tuanya, sama keluarganya dan seterusnya. Lanjut yang kedua. Yang kedua, karena kebodohan akan menggugurkan beban dan taklif kewajiban syariat dari seorang hamba dan menenangkan hatinya dari berbagai macam celaan. Maksudnya, jika kebodohan diakui sebagai udzur yang mutlak, maka seseorang tidak perlu menjalankan kewajiban salat, puasa, dan lain-lain. Dan hatinya akan tenang karena ia merasa tidak bersalah. Ini membuat konsep tanggung jawab atau taklif dalam Islam jadi gugur. Nah, jadi tidak boleh dipukul secara mutlak, tapi memang dilihat ya poin-poin kesalahan dia itu di mana. Sebagaimana tadi pendekatan pemahaman tentang anak kecil, ya poin-poinnya di mana saja yang dia dapat awarid atau tidak dapat apa? Awarid. Lanjut 3. Maka seorang hamba tidak punya alasan dalam kebodohannya terhadap hukum setelah adanya penyampaian risalah dan kesempatan untuk mengetahui. Ada akses nih, ada kesempatan, kemampuan untuk mencari. Lanjut, maksudnya? Maksudnya setelah seseorang mendapatkan informasi tentang ajaran agama melalui Al-Quran, Sunnah, atau para ulama dan diberi kesempatan serta akal untuk belajar dan bertanya, maka ia tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal dalam kebodohan. Kuncinya, tanggung jawab muncul setelah adanya ilmu dan kesempatan untuk mencarinya. Jika ilmu sudah sampai, kita wajib mempelajarinya. Ya, itu yang kemarin kita catat juga dalam surat Al-An'am itu ayat 19 dan Ibrahim ayat 4 kalau nggak salah. Yang Al-Quran itu datang untuk memberikan peringatan kepada sahabat dan waman balang, yang sampai kepada siapa? Mereka. Kemudian ini tidak cukup, harus dibarengi dengan Ibrahim ayat 4. Allah mengutus setiap rasul, setiap itu dengan apa? Bahasa kaumnya. Apa ayatnya depannya? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Ya, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali dengan apa? Bahasa lisannya. Kenapa pakai bahasa lisannya? Itu menunjukkan ada kesempatan peluang untuk memahami. Ya, kalau cuma Al-Quran doang datang terus tidak menggunakan bahasa kaumnya, ya dia buat apa? Mau bagaimana memahaminya? Kan gitu. Kayak kemarin ada contohkan, ya di Pluto mungkin datang apa? Al-Quran, anggap di Pluto ada manusia. Apaan nih? Gitu. Anggap, mafhum. Kan juga nggak ada juga kayaknya. Mafhum ya? Nah, sekarang ada orang datang Al-Quran, ya terus ada orang-orang di sekitarnya yang mampu menjelaskan dengan lisannya itu dengan apa? Bahasanya, maka itulah peluang. Itulah kesempatan untuk memahami dan bertanya. Makanya nanti para ulama bilang ada yang namanya fahmu lisan dan fahmu qalbin. Ya, mana yang dipersyaratkan telah tegak hujjah adalah fahmu lisan. Apa fahmu lisan? Ngerti bahasanya. Tidak dipersyaratkan fahmu qalbin. Apa itu fahmu qalbin? Sampai masuk ke dalam hatinya, hilang syubhat-syubhatnya enggak. Alasannya orang-orang Quraisy ketika disampaikan la ilaha illallah suruh masuk Islam, mereka pahami dengan apa? Bahasanya. Tapi tidak sampai tembus ke dalam apa? Hatinya. Tidak sampai menghilangkan syubhatnya. Toh mereka juga dihukumi musyrik kafir oleh Allah Subhanahu. Nah, ini juga nanti subhatnya orang-orang Murji'ah bahwasanya iqamatul hujjah itu harus fahmu qalbin. Apa fahmu qalbin? Hilang subhat semua yang ada di dalam hatinya. Susah hilangin subhat di hatinya. Terus kalau udah hilang juga kata dia, lebih baiknya berhati-hatinya jangan dikafirkan. Itu lebih ahsan, lebih terjaga. Ya, ujung-ujungnya nggak ada orang apa yang kafir. Ya, nanti disebut apa namanya? Fahmu lisan. Jadi nanti fahmu ada dua, fahmu lisan dengan fahmu apa? Qalbin. Apa fahmu lisan? Ngerti bahasanya. Apa fahmu qalbin?
ngerti sampai masuk ke dalam relung hatinya, hilang syubhat-syubhatnya. Maka iqamatul hujjah, menyampaikan tegaknya hujjah kepada seseorang, itu cukup fahmu lisan. Dalilnya surat Ibrahim tadi ayat keempat. 4 atau 3? Hah? 4 ya? Ibrahim ayat 4. Ya. Adapun fahmu qalbin, ya inilah kegiatannya atau aktivitasnya atau syubhatnya, ya akidahnya orang-orang Murji'ah. Jadi nggak cukup datang Al-Quran, mereka bisa baca bahasa nggak cukup kata dia. Tapi harus sampai hilang apanya? Syubhatnya. Makanya kan ada ya sering dengar mungkin nggak boleh antum mengkafirkan dia. Ya kita harus duduk sampai dia dulu, kita debat dulu, kita hilangkan segala macam apanya? Syubhat. Ya kalau begini nanti metodenya orang-orang musyrikin gak akan dikafirkan oleh Allah. Ya, karena mereka juga penuh apa? Penuh syubhat. Mafhum. Tapi ngerti bahasa Arab. Nah, kalau kita bukan orang Arab, berarti harus mengerti apa yang diterjemahkan dari Al-Quran. Itu yang disebut dengan fahmu lisan. Ya, yang disebut dengan apa? Fahmu lisan. Misalkan ini nih, datang Al-Quran saja tapi nggak tahu, nah itu belum tegak hujjah. Kapan tegak hujjahnya? Sampai dia ngerti bahasanya, yaitu ketika diterjemahkan. Terus ada orang-orang yang bisa membantu menerjemahkan, bantu menjelaskan. Kira-kira di masa ini sudah ada? Sudah. Ya, atau kita mundur ke belakang 100 tahun yang lalu, Al-Quran sudah datang ke Indonesia? Sudah ada yang bisa mampu menjelaskan, menerjemahkan? Sudah, bahkan dibikin Arab Melayu. Ya, Arab apa? Melayu. Nanti tulis ma ke atas, makan, ya. Nasi. Ya. Itu Arab apa namanya? Arab Melayu. Ya. Kalau cinta jim, kasih titik 3 di atasnya. Cinta. Gitu. Itu kan sudah diterjemahkan dan dipelajari di masjid-masjid. Kalau orang bilang di surau, di langgar, ya tahu langgar ya? Langgar bilangnya, sana. Zaman dulu bapak anak kalau dulu cerita, oh gue mah dulu kecil yang katanya ngajinya di langgar. Wah apa tuh pak langgar? Nah ini musola tadi, nginep dia, jadi nggak boleh pulang, harus nginep, ntar pulang pagi, sekolah pagi. Jadi habis sebelum maghrib berangkat nih ngaji, di mana? Di langgar-langgar, nginep, pulangnya kapan? Setelah habis subuh. Ya, kayaknya bapak-bapak ngalamin ya. Ngalamin Haji. Ya, itu namanya belajar kan, maksudnya sudah ada yang terjemahkan. Ya, itu disebut dengan apa? Fahmu lisan. Jadi tidak dipersyaratkan harus fahmu qalbin. Apa fahmu qalbin? Sampai hilang syubhatnya. Alasannya karena orang-orang musyrikin juga tidak sampai hilang apa? Syubhat, bahkan mereka meyakini mereka berada di atas kebenaran. Gitu. Tapi tetap dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Keempat, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia di hadapan Allah setelah diutus para rasul. Maksudnya, tujuan utama Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab adalah agar hukum dan ajarannya tersampaikan, yaitu terjadi iqamatul hujjah. Jika kebodohan tetap diterima sebagai alasan mutlak meskipun Rasul sudah diutus, maka pengutusan Rasul itu seolah menjadi sia-sia. Ya, jadi diutusnya Rasul itu sebagai alasan nanti di hadapan Allah. Ya, jadi kalau dia beralasan nggak ada tuh datang Rasul, ya memang kita tidak hidup di masanya sama Rasul. Tapi Al-Quran tersampaikan kepada kita, ya antum bisa lihat nanti tafsirnya, itu menunjukkan ya telah tegak hujjah kepada dia, telah datang hujjah kepada dia. Sekedar apa? Al-Quran datang dan bisa dipahami apanya? Artinya. Ya. Jadi kalau ini misalkan bodoh dianggap mutlak diterima, lah percuma ngutusnya mah. Terus percuma nanti turunin apa? Al-Quran. Jadi jangan dipukul rata kebodohan itu secara merata mutlak semuanya dapat apa? Dispensasi. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Sama kayak anak kecil, tidak secara mutlak sebagai awarid. Ada beberapa dia jadi awarid, ada beberapa kasus tidak berlaku awarid di situ. Ya sama dalam hal bodoh juga gitu. Ya misalkan kita ambil aja langsung ke inti masalah.
Kalau dalam bab penamaan yang namanya bodoh, ya tidak bisa jadi awarid. Tapi dalam bab hukum bisa jadi dia menjadi apa? Awarid, begitu. Ya jadi masailahnya semuanya harus diapain? Didudukan sesuai dengan porsinya. Ini jangankan dalam bab hukum itu, dalam bab penamaan aja nggak boleh. Apa alasannya? Ada awarid. Apa awaridnya? Bodoh. Ya, semuanya jadinya apa? Bodoh. Berarti enak, nggak usah dikasih nama musyrik, tetap apa? Muslim. Berarti tidak juga nggak usah diapain? Dihukum. Nanti di yaumul kiamah juga ya nggak usah dimasukin neraka karena dia orang apa? Bodoh, dapat dispensasi. Berarti enak apa? Masuk surga. Akhirnya bikin slogan, ya muda, poya-poya, tua apa? Kaya raya, mati masuk surga. Dan masa anak muda poya-poya masa ya berilmu kan menunjukkan kebodohannya ya. Jadinya muncullah slogan seperti itu. Karena kebodohan apa? Dianggap sebagai uzur mutlak. Dan perhatikan, ini terjadi Imam Syafi'i ngomong ini di tahunnya beliau. Tahun berapa itu? Beliau lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah, cuma 54 tahun umurnya. Nah kira-kira di masa itu tuh, ya beliau ngomong ini kenapa? Ya karena ada kasus. Gak mungkin lah orang mau ngomong kagak ada kasus. Ketika ada kasus baru beliau berbicara. Itu di masa beliau sudah mulai menyebar kebodohan, apalagi di masa apa? Sekarang. Tapi konsepnya selalu sama. Selama datang Al-Quran, selama bisa dipahami dengan apa? Bahasanya bisa diakses, bisa dipahami, bisa ada kesempatan karena Allah berikan alatnya, kesempatannya, maka sama saja konsepnya. Dia mau belajar enggak? Ya, kalau dia tidak mau belajar, maka disebut apa? I'rad. Bodohnya dia tidak bisa diberikan apa? Dispensasi. Lanjut dikit lagi kesimpulan. Kesimpulan sederhana, Imam Syafi'i rahimahullah ingin menyampaikan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk belajar. Kebodohan tidak bisa menjadi kartu bebas taklif dan hukuman. Jika seseorang memiliki akses dan kesempatan untuk mencari tahu tentang ajaran agamanya setelah ajaran itu sampai, terutama perkara yang mendasar, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Nah, ini beban taklif paling rendah ini. Ketika dia sudah memiliki kemampuan atau akses, maka wajib belajar. Wajib belajar. Orang kita aja dulu diwajibin belajar berapa tahun? 9 tahun ya. Masa dalam perkara agama nggak boleh belajar? Ini kan namanya aneh. Dikit lagi nggak apa-apa, kita lanjutin. Poin-poin penting mengenai kebodohan. Poin-poin penting mengenai kebodohan. Setelah beberapa pemaparan ringkas tentang kejahilan, maka jadi jelas bahwa persoalan kejahilan dan alasan yang melingkupinya membutuhkan beberapa hal yang harus diperhatikan. Poin-poin yang harus diperhatikan. Kayak tadi masalah kecil, kapan dia dapat, kapan tidak dapat, kapan masalahnya dapat atau tidak. Nah, ini poin-poinnya yang harus dipertimbangkan. Nomor 1. Nomor 1, jenis masalah yang tidak diketahui. Apakah termasuk perkara-perkara yang ma'lumah minad din bil darurah, perkara darurat dalam agama yang wajib diketahui atau yang bukan ma'lumah. Nah, jadi dipahami kasus masalahnya, perkara apa yang tidak diketahui, perkara apa yang dia bodoh. Apakah perkara yang telah ma'lum minad din atau perkara yang sama. Sudah ya? Kapan dia menjadi awarid, penghalang kelayakan? Kalau dia apa? Model yang pertama minad din bid darurah atau perkara khafiyah. Sehingga itu penghalang untuk dia. Perkara yang mana? Khafiyah. Ya, nggak boleh langsung dicap begini-begini karena dia perkaranya perkara apa? Khafiyah. Jadi bodoh bisa jadi awarid. Bodoh bisa jadi apa? Awarid. Tapi kalau masalahnya yang dia tidak ketahui adalah perkara yang ma'lum minad din bid darurah, apakah bodoh ini jadi awarid? Tidak. Sudah ya? Nah, ini poin pertama yang harus dipahami. Nomor 2. Yang kedua, tempat terjadinya kebodohan. Apakah terjadi di Dar al-Harb, yaitu negeri kafir, atau Dar al-Islam, negeri Islam? Ya, lanjut nomor 3. Yang ketiga, status masalah yang tidak diketahui. Apakah masalah itu terkenal atau masyhurah atau tidak terkenal, ghairu masyhurah, yaitu secara umum diketahui oleh manusia atau tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Sudah hampir-hampir sama saja ya dengan nomor 1.
Cuma nomor 3 dilihat statusnya, apakah dia terkenal atau tidak terkenal masalahnya. Terus nomor 4. Yang keempat, sifat masalah yang ada kebodohan di dalamnya. Apakah termasuk perkara yang boleh melakukan ijtihad di dalamnya sehingga bisa jadi ada kesalahan dan kebodohan di dalamnya, atau perkara yang tidak boleh diterapkan ijtihad di dalamnya karena menyelisihi Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Iya, misalkan dia beristihad tapi menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis, menyelisihi ijma, ya, terus alasannya dia bodoh. Ini bisa nggak dijadikan alasan standar awarid untuk tidak diberi nama? Nggak bisa diterima. Kenapa? Ini perkara yang apa? Menyelisihi ijma, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi apa? Hadis. Maka bodoh tidak bisa jadi awarid. Bodoh tidak bisa jadi apa? Penghalang untuk diberi nama. Ya. Tapi kalau dia beristihad dalam perkara yang memang tidak menyelisihi Al-Quran, hadis, dan ijma, yang memang itu ruang istihad, ternyata salah, ya boleh langsung dicap bodoh dia, dicap begini-begini? Tidak, karena ada awaridnya. Apa awaridnya? Bodoh. Mau ya. Ya, awarid itu jadinya apa? Awarid penghalang untuk diberi nama misalnya. Ya, tadi misalkan ada nama orang Joko misalkan, dia beristihad tapi menyelisih Al-Quran, menyelisih apa? Hadis, menyelisih apa? Ijma. Ditanya kenapa begini? Maaf, saya bodoh. Ya, kira-kira bodoh ini bisa jadi awarid penghalang untuk memberi nama dia? Nggak bisa, karena dia telah menyelisih perkara yang telah maklum atau disepakati, yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Bisa dipahami ya? Aku buka bingung ini, jangan bingung. Kalau bingung pegangan. Tadi contohnya yang paling gampang aja, kayak anak kecil nih, ya jatuhin botol pecah terang. Ya, apakah dia layak untuk diberi hukuman? Enggak. Kenapa? Ada awarid. Ya. Terus kasus yang lain, bapaknya meninggal, anak kecil berhak mendapatkan warisan? Berhak. Apakah berlaku awarid di situ? Tidak berlaku. Nah, sekarang ada orang bilang boleh nyembah Semar, saya beristihad boleh nyembah Semar. Kira-kira mafhum orang yang seperti ini layak dikasih nama bodoh atau tidak? Layak dikasih nama musyrik kafir itu? Layak. Kenapa? Karena perkara ini telah dipahami, dimaklumi dari Al-Quran, hadis, dan apa? Kebodohan dia tidak bisa jadi awarid. Kebodohan dia tidak bisa jadi penghalang untuk memberi label dia sebagai orang apa? Musyrik. Tapi ternyata dia kasusnya dalam perkara istihadiyah memang, ya, terus jatuh dalam perkara-perkara yang khafi misalnya, boleh langsung dicap musyrik? Nggak boleh. Kenapa? Ada awarid. Apa awaridnya? Bodoh dalam perkara istihadiyah. Jadi ya, jadi lihat poin-poinnya. Ini semua dipukul rata. Bodoh semuanya. Akhirnya kita poin aja kalamnya Imam Syafi'i. Begitu. Lanjut nomor 4. Udah ya, nomor 4, nomor 5. Nomor 5. Keadaan orang yang padanya ada kebodohan. Para ulama memberikan perbedaan antara orang yang baru masuk Islam diberi uzur dengan orang yang bukan baru masuk Islam. Nah, ini juga poin-poin yang harus diperhatikan. Kalau dia baru masuk Islam, kesalahan dia masih diberi dispensasi. Ya, tapi jangan udah 15 tahun baru ngomong apa? Mu'alaf udah 15 tahun ngomongnya. Mu'alaf. Ya, kalau baru kemarin baru masuk Islam ya, layak dikatakan apa? Dapat uzur. Tapi misalkan udah setahun, ngapain aja setahun ini? Ya, padahal suruh mempelajari yang inti aja, yang asal iman aja. Ya, tentang sholat, tentang akidah, la ilaha illallah. Masa iya setahun nggak bisa dipelajari? Terus ngaku-ngaku saya masih apa? Mu'alaf. Ini tidak bisa diterima klaimnya dia. Intinya ya bodoh termasuk awarid, tapi dilihat kasus per kasusnya. Jangan dipukul rata. Intinya itu aja sih kaidahnya. Ini sebetulnya masih mukaddimah nih. Ya, nanti semua masa ini dirinci satu-satu. Dirinci apa? Satu-satu. Tapi ini masih apa? Masih mukaddimah. Tapi insya Allah antum sudah tergambar lah. Sekali lagi, bodoh termasuk penghalang. Ya, penghalang untuk diberi nama, penghalang untuk diberi hukum. Tapi jangan dipukul rata. Dilihat apanya?
kasus yang dia terjatuh di dalamnya. Begitu. Ya, kalau kasusnya besar nggak usah diberi dispensasi. Misalkan kasusnya dia korupsi sampai 600 T, terus diberi dispensasi, maaf saya nggak tahu hukumnya, jitak Pak. Tapi kalau kadang perkara receh, dia mungkin ngambil uang sisa berapa? 2.000, ya sudahlah, maafu. Walaupun sama-sama korupsi, walaupun cuma berapa? 2.000. Tapi jangan 2.000 dikali sejuta ya. Nanti jadi kasus korupsi sapi ya, 1 kilo 5.000 diambil. Lumayan tuh. Kalau berapa ton kali berapa? 5.000. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Iya. Kemarin yang kita di bab iman itu ditanya ya Syekh Fauzan, ada orang yang masuk Islam dari orang-orang Sufia itu. Nah, saya menjawab, ya orang ini taksir gitu. Taksir itu malas mencari. Walaupun saya tidak sampai menghukumi begini lagi. Cuman itu sudah menunjukkan orang ini memang taksir, malas. Iya, malas. Ya. Jadi carinya pengennya yang menguntungkan, ini memang taksir. Ya, semoga aja tuh si Dr. Richard benar, kalau di akalnya masih sehat, dia cari yang benar lah. Ini mualaf juga kan? Ya, tapi mulai ya, ibaratnya akalnya tuh main itu. Walaupun ya akhirnya ketemunya yang begitu ya. Semoga semakin lanjut semakin ini bisa lebih dalam dia berpikir. Harus. Kena nisab zakat. Iya, nggak teranggap warisnya, bayar dia berarti. Iya, misalkan dia dapat warisan 100 gram emas, misalnya, nah itu sudah melewati apa? Nisab. Terus kita nggak bisa bilang, wah ini anak kecil, awarit akhi, nggak bisa. Tetap dia harus bayar apa? Zakat. Walaupun dia gila, ya, dia ada anak gila, bapaknya meninggal, dapat warisan 1 kilo emas, misalkan. Ya, terus ada keluarganya, ini kan orang gila, nggak layak apa untuk bayar zakat, nggak bisa diterima dalam kasus ini. Kecuali dalam kasus dia membunuh, itu masih bisa, karena orang gila, rufi'atil qalam, dosa enggak, tapi tetap dia bayar nanti, lihat kan yang lainnya. Nah ini maksudnya dalam perkara ini pun sama, didudukan kebodohan itu jangan dipukul apa? Pukul rata. Ya lihat kasus per kasus. Ini kan semuanya pengennya diapain? Pukul rata. Akhirnya bawain kalam para ulama, yang pada ulama lagi ngomong masalah khofiyah. Misalkan Syekh Muhammad bin Wahab, Syekhul Islam, dibawain kalam-kalam yang lagi bahas masalah khofiyah. Nanti selalu kita bahas kalam-kalamnya mana yang berkaitan dengan zahirah, dengan berkaitan khofiyah. Nah, orang-orang Murji'ah ngambil yang mana? Khofiyah untuk diterapkan kepada yang zahirah. Nah, ini kan nggak fair namanya, nggak adil. Ya, udah dibilang gitu malah kalahkan dia, ya khair insyaallah. Ada lagi nanya? Bismillah. Ya. Ada orang tinggal di negeri, Ya. akses ada. Tapi yang dia dapat dari akses itu timpang. Dia nggak ada karena negara. Apa yang dapat dispensasi? Nah, tapi kalau pertanyaan antum Pak, kayaknya cuma ada di hitam di atas putih aja, tapi di realitanya kayaknya nggak ada. Anggaplah dia jatuh seperti itu ya, anggap seperti itu. Tidak tahu dia mana yang Islam yang hakiki misalkan, sampai dia mati di atas itu, berarti tetap dia tidak memiliki apa? Akses untuk meraih yang mana? Yang hak. Berarti dia bisa dimulhakkan dengan orang-orang yang kufurnya jahlin. Dengan kufurnya apa? Jahlin. Nanti masuk lagi yang pembagian Ibnu Qayyim itu. Ya, ketika memang dia betul-betul ada keinginan untuk mencari, ternyata cuma dapatnya itu. Ya, mafhum. Tapi kalau dia melakukan kekufuran, tetap dia dikatakan kafir di dunia. Tapi nanti di akhirat bisa jadi dapat apa? Ya, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apanya? Ada keinginan besar ingin mencari yang hak. Tapi ternyata dapatnya yang itu. Ternyata dapatnya apa? Yang itu. Maka bisa jadi dia jatuhnya kufur apa? Jahlin.
Tapi kalau sekarang sepertinya ya ulama-ulama kayak di Saudi dan yang lain itu semangat sekali menyebarkan apa yang namanya ya ilmu yang hak. Ya, kitanya aja mungkin kurang apa? Kurang main kan? Kurang main apa? Kurang jauh. Makanya, ya, tapi anggaplah kasusnya seperti itu, adanya seperti itu. Ya, dia tidak bisa menyingkap yang hak, dapatnya itu. Tapi karena dia ada keinginan besar untuk mencari, ya itu nanti urusannya di hadapan Allah. Tapi ketika dia jatuh dalam kekufuran, tetap dia dihukumi sebagai orang apa? Kafir karena kekufurannya. Mafhum? Tapi di akhirat bisa jadi dapat apa? Dispensasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti dibaca lagi yang tentang pembagian orang-orang jahil yang dari Ibnu Qayyim. Ya, mungkin nanti bisa di-share, dibaca kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Fadhil. Ya, sebenarnya kalau masalah kalau didudukin dengan porsinya kan enak sebetulnya ya. Tinggal mau duduk enggak gitu, mau insaf enggak. Ya, khawatirnya kan ada sesuap nasi yang harus dijaga, kan repot gitu. Ya, repotnya kan ada dapur yang harus ngebul gitu kan, yang harus dijaga. Iya, ntar nggak makan repot. Nah, inilah kejujurannya harus diuji gitu. Ya, ya harus banyak baca ceritanya para ulama. Bahkan ya kalau kita lihat para pejuang Indonesia aja rela sampai nggak makan gitu. Ya buat ngelawan Belanda. Ya, katanya si Tan Malaka itu kalau ngikat pinggang itu harus kenceng karena saking laparnya dia. Siapa? Tan Malaka ya. Walaupun pejuangnya garis kiri tapi luar biasa di dalam ya menjaga idealismenya itu, walaupun nggak makan, walaupun nggak ngebul ya, sama kayak Hatta misalkan, walaupun dikucilkan ya nggak apa-apa dah ya. Kalau sekarang kan yang penting apa? Makan nggak makan yang penting kumpul, atau yang penting apa? Ngebul ya kan. Ini yang perlu diuji kejujuran di dalam berdakwah. Apalagi dai berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya, terlebih apa? Dai yang mereka diberikan kelebihan ilmu oleh Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, duduk di ya majelisnya para ulama, itu punya tanggung jawab besar. Ya, jangan sampai dia menyembunyikan yang namanya al-haq atau malah condong kepada hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau lagi? Cukup ya, ini baru mukaddimah loh. Ini baru ada mukaddimah. Nanti bahasan berikutnya baru dirinci dan dibawain akwal-akwal para ulama. Semoga Allah mudahkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.